وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرب كتب غيرك أبد الآمنين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita haturkan, kita persembahkan, kita pasrahkan kehadirat Allah Qadhi Rabbul Jalil, Allah yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang diberinya kepada kita semua, sehingga kita tidak bisa untuk menghitungnya. Dari bagian nikmat yang termulia adalah pertama nikmatul ijad, nikmat keberadaan kita di muka bumi ini. Baru nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan bagi kita sekarang berada pada tahun baru 1442 Hijriah, lebih-lebih kita berada pada 1 Ramadan yang alhamdulillah tadi malam sudah kita awali dengan salat tarawih dan tadarus Al-Quran, dan untuk pertama kali juga kita niat puasa Ramadan dan sahur, dan kita lanjutkan dengan salat subuh berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan sama-sama salat isyraq. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa membuahkan hasil, menjadikan nilai tambah bagi kita semua, menjadikan amal yang kita banggakan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah majlis yang mulia ini Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa abah mama kita, Allah angkat derajat mama abah kita, Allah luaskan kubur mama abah kita, Allah gantikan kubur mereka semuanya raudhatun min riyadil jannah, dengan berkat bulan suci Ramadan, dengan berkat orang-orang yang beribadah tadi malam semuanya. Mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dijauhkan dari mara bahaya virus corona dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Taklim kita melanjutkan pembacaan di hari biasa. Artinya saya tidak membahas tentang Ramadan, tapi nanti paling disinggung-singgung sedikit tentang Ramadan, ya, karena Ramadan sudah kita insyaallah terus kita menggali di mana-mana kajian Ramadan. Maka dari itu Ramadan adalah ma'dudatun fil ardh. Ramadan ini diibaratkan sebagai hidangan prasmanan yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala terkhusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah ruginya orang yang sudah disiapkan makanan, sudah disiapkan hidangan, prasmanan lagi, artinya tinggal ngambil sendiri, kalau tidak bisa menikmatinya, tidak bisa mencicipinya. Siapa mereka yang tidak bisa menikmati Ramadan? Mereka yang tidak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Mereka lewatkan waktunya dengan sia-sia. Nah, kita alhamdulillah walaupun sedikit demi sedikit bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Alhamdulillah. Karena man hadara majlis al-ilm fi Ramadan,
Barang siapa yang menghadiri pengajian-pengajian, apakah ngarannya kultum 7 menit menjelang tarawih, apakah namanya pengajian subuh, apakah namanya pengajian menjelang iftar, pokoknya ilmu dan ilmu, hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan khususnya, itu setiap satu langkah dinilai Allah pahalanya ibadah setahun. Bila 2 langkah 2 tahun, 3 langkah 3 tahun, banyak langkah banyak tahun, jauh ada kehitungan. Jadi bila orang tuh ke majlis, ke masjid yang alhamdulillah di masjidnya ada pengajiannya, berarti setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid adalah jadi ampunan bagi dosa-dosanya. Nah, ini keuntungan orang yang hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan, wa yakunu ma'i tahtal aras. Orang yang tadi hadir di majlis ilmu itu di bulan Ramadan kayak ini, ya, akan bersama aku. Bersama siapa? Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bersama Nabi pasti selamat kita. Di mana? Tahtal aras, di bawah arasnya Allah. Nah, itu aja yang kita harapkan. Jadi kita duduk di majelis di mana aja pengajian, khususnya Ramadan, bila melangkah berguguran dosa kita. Bilanya kita istiqamah berharap dengan Nabi di dalam surga. Itu aja lagi harapan kita. Apa amalannya guru? Rajin-rajinlah ke majlis-majlis ilmu, khususnya di bulan suci Ramadan dan seterusnya tentunya. Baik jamaah rahimakumullah, bicara kita masih tentang hari kiamat. Memang nggak ada hubungannya kiamat dengan Ramadan, cuman kitabnya memang pembahasan tentang kiamat, ya. Tapi hubungannya erat sekali. Bagaimana nanti kiamat supaya kita kada gelisah? Bagaimana nanti terjadinya kiamat kita supaya selamat? Nah, salah satu adalah amalannya beribadah di bulan suci Ramadan. Satu saat Rasulullah bertanya di antara sahabat yang banyak kayak begini, hari ini siapa di antara kalian yang mengunjungi orang sakit? Sahabat yang lain diam. Abu Bakar, ulun ya Rasulullah, ulun tadi mengunjungi orang sakit. Oh ya. Hari ini siapa di antara kalian yang takziah kepada orang yang meninggal dunia? Sahabat yang lain diam semua. Abu Bakar ngangkat pulang, ulun ya Rasulullah, tadi ulun hanya ziarah. Ya. Lalu ujar Rasulullah, siapa di antara kalian yang hari ini tadi bersilaturahim dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan siapapun? Enggak ada yang ngacungkan tangan. Nah, Abu Bakar, ulun ya Rasulullah. Makanya termasuk ini kita bersilaturahim, ya. Siapa di antara kalian yang bersedekah pada hari ini? Yang lain pada diam. Mungkin kan ingat bawa duit tadilah. Karena terbuat dalam cerengannya. Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Bahkan saya nanti sore sudah punya niatan untuk ngirim ke Masjid As-Salam untuk buka puasa insya Allah. Apa ujar Nabi? Amun nang kayak ini amalan dah kada ada lagi, sudah sorga aja bagi kami ya Abu Bakar. Nah, kalau Abu Bakar seperti itu amalannya, kita ikutin. Silaturahim kita dapat hari ini, ya. Kita mengunjungi orang sakit ya belum, kita takziah juga ndak, tapi insya Allah tadi sudah dimulai sedekah, insya Allah juga sore nanti untuk iftar takjil. Karena barang siapa yang memberikan bantuan yang terbaik, ingatin. Jadi kalau hendak membantu itu nang terbaik. Kalau duit nang terbaik. Jangan nang duit nang lucak-lucak diunjuk. Seorang yang kita hakun duit nang lucak tahu lucak. Iya, siapa nak hakun? Wah, hendak duit hanyar kan tak bila pada akhir raya. Nah, kita aja hendak nang hanyar, apalagi untuk agama Allah. Kita aja hendak nang banyak, apalagi untuk agama
Allah. Ayo kita bantu khususnya di bulan Ramadan ini, kegiatan-kegiatan di masjid ini khususnya dan di mana-mana. Untuk apa? Untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan ini. Ada yang menyumbang ini, ada yang mengantar ini, macam-macam. Itu nanti jadi naungan, jadi payung nanti di yaumil mahsyar. Kita bicaranya hari kiamat nih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di sebuah tanah lapang, rata tanahnya, dan kemudian Allah menyerukan panggilan, pandangan mereka sangat tajam. Mereka siapa ya? Kita nanti berdengar aja nih, siapa nama manggil? Mana panasnya bukan main, mana kita tanpa sehelai benang. Nang kita tunggu panggilan nih. Ada nama manggil sekalinya menyuruh ke neraka, naudzubillah. Maka panas. Tapi nada munadi, ada panggilan. Wah, aina shaimun? Mana orang nang berpuasa? Ayo. Masuk pian ke dalam surga. Ada pintu namanya Babur Rayyan. Masya Allah. Itu disiapkan bagi orang yang berpuasa. Adakah guru di bulan Ramadan nih orang nang kada berpuasa? Banyak. Tapi kena bila sore ada buka puasa lihat jasirin. Padahal kada puasa, kada. Tidak apa-apanya mendustai dirinya seorang. Ya. Lalu saking panasnya itu mereka di sana itu di hari kiamat mencari pelindungan. Nah, orang nang di dunianya gemar bersedekah, memberikan yang terbaik untuk agama Allah, bantu masjid, bantu majlis taklim. Mau main ganalnya bisi payung. Alhamdulillah. Ganal bisi payung. Kenapa? Payungnya adalah sedekah yang diberikannya selama hidup di dunia ini. Nah, ayo kita bantu kegiatan Ramadan khususnya di masjid yang kita cintai ini. Apa aja terserah, ngirim ini ke apa, ke amparan tatak, kasani muka kan. Yang penting ikut senang. Sangat tajam pandangan mereka. Matahari sangat dekat, 1 mil jaraknya dari kepala mereka. Ada yang mengatakan 1 kilan. Kita ini jaraknya jauh loh antara kita bumi dengan matahari. Ngitungin kepanasan benar. Oh mapelak nih. Iya, tiaga busi. Nah, mapelak panas betul. Masya Allah. Itu jauh. Makanya seharian sidin Baase. Orang jurang hari ini panas banget. Aku kada panas aja puasa nyaman-nyaman aja. Nyaman nih seorang Baase. Makanya pahala orang berpuasa yang banyak tuh ketika musim panas. Coba mun kita apalagi orang kantor, mana tahu di panas. Di mobil Baase, di rumah Baase, di masjid Baase. Yalah. Masuk kantor Baase, boleh ada kepanasan. Coba kan nang bubuhan kuli bangunan nang di pinggir jalan itu tuh la haula. Masya Allah, banyak benar buahnya tuh pahala puasanya dibanding orang nang di AC. Ya lah. Apalagi sudah kering, nyamannya. Parak benar. Keringat mereka membanjiri bumi dengan kedalaman 70 hasta. Subhanallah. Lah ini kabar yang semacam ini dihabarkan oleh Rasulullah, dituangkan dalam kitab ini, disampaikan lawan kita supaya apa? Supaya sadar kita, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Nang gawian kada baik, ayo bertaubat. Nang sudah baik, ayo istiqomah. Itu aja. Karena harapan Nabi tidak mau umatnya ada yang celaka. Harapan Nabi. Tapi Nabi juga membimbing. Nah makanya lewat kitab, lewat hadis, lewat ulama-ulama, para habaib terus dakwah. Arti dakwah itu mengajak. Cuma nang diajak kada mendengar. Jadi kalau sudah diajak kok nggak dengar, meninggal jangan menyesal kena. Iya aku semalam aja paraknya awan musigit rumah, kada kamu sigit, aduh menyesal sudah mati. Orang oh ya ini menyesal.
Iya semalam banyak kerja aku bisi duit dia aku simpan aja. Kenapa kadang bantu majelis kan menyesal wayah ini namanya menyesal. Sudah mati dibagi ke anak-anak menerai duitnya lagi nak. Nah ini. Jadi dengan bicara semacam ini itulah kita supaya menjadi sadar. Kalau ada orang yang berada di bawah naungan sedekahnya, tadi sudah sampaikan, sedekahnya yang membantu ya. Makanya kita jangan mikir-mikir kalau urusan sedekah. Ya. Pasti diganti Allah. Kami bersedekah. Bentar. Oh, maaf, ada tamu. Kebetulan amplang itu ini cerita ringan saja ya. Artinya kada pengen riak, hanya sekedar cerita ringan lah. Ada amplang Pak, amplang dia rencana hendak dibawa ke Jawa untuk anak kami. Ada tamu Pak Haji. Tamu dari Banjar Ustadz. Oh ya. Nah, kita gelabakan serinya mendadak pengencakannya laporan baru dulu kan kita siap nukar apakah amplang itu sudah hendak siap dibawa hendak dibawa ke Jawa oleh bini ulun. Kena ada Ustadz mendadak ya sudah lagi. Jadi ya begitu kita kasih aja sudah. Amplang tadi sekotak tuh apa tuh akuar itu nah. Ya. Ada juga kita sarong yang Ustadz kan ke Banjar ya. Ada rezeki aja sudah hari Sabtu subuh ulun pembacaan namanya di Karpotik. Subhanallah pas anak bulik sang yor amplang sakardus. Sang yor amplang sakardus langsung itu bilang ada pulang nama unjuki pulang nah tambahan pulang ayo kada sawat nang seminggu langsung diganti ya. Kita yakin kalau yang namanya sedekah ndak akan sia-sia. Berapa aja kita bersedekah ndak sia-sia. Makanan kah, minuman kah, pakaian kah, duit kah, apakah, tenaga kah, ndak sia-sia kita. Allah Maha tahu. Walaupun panitia kada mencatat ngaran pian, kada ingat napa jampun kok kada dilaporkan. Kada apa-apa, Allah Maha tahu. Ya. Walaupun nama kita enggak disebut-sebut, yang disebut si fulan yang banyak-banyak umpama, enggak apa-apa, Allah Maha tahu kok. Atau mungkin kita khawatir sedekah kita dimakan bubur, enggak apa-apa, Allah Maha tahu kok, ada hitungannya. Nah, itulah hebatnya sedekah, Pak. Baik sedekah makanan, minuman, pakai macam-macam. Nah, ada lagi cerita di Mekah. Pas saya hendak tulak ke masjid, ada orang Pakistan tangannya mengecil. Kalau potong itu hati-hati bisa maling gitu. Tapi kalau mengecil ini memang berarti cacat dari dalam, dari rahim, dari lahir gitu. Nah, kita berilah. Ya. Berdoanya. Sore ulun bertemuan kawan ini lama dah ketemu kawan sekelas dulu waktu di Jogja. Kebetulan dia jadi kabiro khusus haji Pak di pusat Jakarta. Jadi beliau kebetulan ketua bagian transportasi Mekah Madinah. Sedang mengetahui seluruh bis apa macam hajinya. Bertemu lama dah ketemu kan hampir 20 tahun kita ketemu Mbah Tamat SM Aliyah dulu tahun 90 hanya ketemu kemarin. Wah jadi kita sukses kawan nih pejabat kan itu. Wah mainnya kan ada rupiah dolar berarti. Wah langsung aja 3 lembar dolar. $100 sejutaan kalau. Wah, nah artinya itu yang namanya sedekah ndak sia-sia. Kada usah takutan kada dibayar wayah ini Allah simpanakan kayaknya. Kapan kita mati kayaknya ya pasti mati. Enggak percaya pian jawab dahulu. Masih lebih kisah mati takutan benar. Hendak tarawih takutan kalau ada corona. Nggak ada lagi corona, ada berkat orang soleh seduniaan. Malam tadi beribadah di mana aja, berdoanya sama tujuannya, mudah-mudahan dengan berkat Ramadan, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat orang-orang beribadah, mudahan corona ampihan, amin ya rabbal. Nah, ngerinya lah sedekah kena di sana. Barang siapa menangguhkan tagihan hutang kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan,
atau menghapuskan hutang itu, maka Allah akan menempatkan di bawah naungan aras. Nah, ada orang berhutang kawan kita sudah jatuh tempo, kita lihat kasihan juanya, hendak ku tagih anaknya banyak banar. Mana ini bulan Ramadan, mana wah ini gawian ngalih. Bapak dahainya ulun cilai kada kawa pulang manahuri hutang, tahu lah manahuri. Bayar itu bahasa Banjar asli itu manahuri. Bahasa kita bayar kada kawa cilai bayari anu ini kebetulan ini. Oh sudah. Kena aku tangguhkan bulan dudi pulanglah. Nah, ayo jangan ada apa-apa. Aturan bulan ini hutang tu lunas, kada apa-apa bulan dudi pulang. Bulan dudi kada bayar juga sih. Dasar orang kada mampu. Dan kita alhamdulillah mampu aja. Ini duit ku tagih, aku kada sugih juga, kada ku tagih, aku kada miskin juga. Artinya sedang aja tuh, kada nang banyak banar. Sudah sudah ku bariakan aja nikam. Barang siapa nang menangguhkan hutang aja akan berada di bawah naungan aras. Orang yang menyelesaikan, mengkhalaskan hutangnya, tapi dilihat je hutangnya menang 200.000 ada apa-apa, menang 100 juta berpikir saya 100 juta lah. Nah, orang yang menyelesaikan hutang piutangnya maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah yang mana pada waktu itu tidak ada tempat naungan. Siapa? Orang yang membebaskan hutang. Kalau dia berada di bawah haras, itu orang yang menangguhkan. Artinya, tapi kita lihat juga ada tipe manusia katuju bahutang ngalih bayar. Adalah. Tina nyaman. Kayaknya gampang aja seminggu itu bayarnya 3 bulan garising bayaran, mengambil daster sampai dasternya hilang warnanya kubas sudah kada bayar juga. Ada jual yang kayak itu. Ada juga orang yang berhutang berapa hari cel? Seminggu lah. 5 hari bayar di sini dah. Nah itu ada juga yang orang berhutang pembayaran ada. Ada juga yang berhutang langlam katanya. Bahasa kami itu langlam, artinya sadaqallahul mana orang kayak gini kata husupan nih kamu biar bertemu orangnya gitu aja padahal hutang ada tuh, baju yang dipakai itu hutang tuh. kalau meninggal mendadak, makanya ulun awan hutang ini paling takutan biar 1.000. Iya kemarin ada berhutang pulsa ya. Ayolah kasih bayar padahal jam 11 malam unjuk ke sana. Takutan ulun kalau pindah esok kali sampat seorang. Loh, jangankan 100.000, 10, 1 rupiah saja kalau kita punya utang dan kita tidak bayar dan anak kita tidak tahu dan yang menghutangi itu tidak mengikhlaskan, tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir. 1 perak aja itu. Ya, gue pas benar pengen pembahasan subuh ini banyak nang kada bayar hutang di sini. Ayo 1 perak aja itu, apalagi nang beratus-ratus ribu. Bisa hutang ini dicatat, nanti ada ahli warisnya. Makanya kita sebelum biasanya kan, Bapak Ibu yang berbahagia, para pentakziah, kami mewakili keluarga almarhum apabila ini termasuk masalah hutang piutang, tolong diselesaikan dengan ahli warisnya. Nah itu sudah aman dah, berarti ada nama menanggungkannya. Ya, hati-hati masalah hutang. Ibu-ibu hati-hati berhutang masalah sayur-sayur biar 1.000 apa jangan. Bilanya langsung bayar aja. Kita kada tahu umur. Ada nang pagi sehat, olahraga sidin di lapangan apa tuh Temindong tuh, wah 10 kali bolak-balik kamu. Ini sekalinya pagi sore jiun. Ya, kenapa? Tamakan anu silin. Nah, jadi hati-hati ya. Pada hari itu orang kafir berkata, Tuhanku lapangkan aku meskipun ke neraka sampai nang kaya itu ya. Ujar orang kafir, ya Tuhanku. Nah, di situnya baru mengakui Tuhan kita Allah. Lapangkan kami walaupun kami di neraka kena sudah. Ngaku juga ini banyak salah, kenapa? Karena menyembah Allah kemarin waktu hidup di dunianya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampai Rasulullah memberikan syafaatnya, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan datanglah Tuhanmu sedang para malaikat berbaris-baris saffan saffa, rapi lurus. Ini walaupun kita bebas sholat tarawih, tapi bebas yang beraturan supaya kada salah kena. Ini padahal kan orang gara-gara sembahyang di masjid meninjau karena corona. Nah, umpama beraturan itu maksudnya rapi tetap, lurus tetap, cuman jagalah jarak sedikit, jangan bersentuhan. Satu, supaya kita kada salah. Artinya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dua, usahakan kada usah bersalaman. Tiga, sudah disiapkan apa basuh tangan kali mau kata. Cuma pada kau makan pengen basuh tangan aja. Ini kan biasa bila basuh tangan makan kalau. Ini basuh tangan aja. Ya, artinya supaya kita kada tersalah tuh nah. Amun sudah kita nangkai itu gawian, insya Allah sudah. Nah, kita dilarang pulang kita nangkai tahun semalam. Tempat kami itu Ustaz, kami tutup masjidnya. Loh, sampean tarawih di mana? Kami lewat belakang. Tarawih aja kayak zaman Belanda. Tarawih lewat belakang, di depan ditutup, mic-nya kali dibunyikan, lampu dimatii. Coba tahun tadi sakingnya dibunguli corona pian. Ya, nah ini sudah kita alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berdoa. Cuma tetap kita jaga, ya tetap kita jaga. Jangan sampai kita disalahkan karena gara-gara di mana, di pengajian kah, di majelis kah, ya. Ya walaupun kita yakin masjid insya Allah aman, orang yang beribadah aman. Insya Allah orang yang berpuasa aman. Nah, karena untuk meningkatkan imun yang paling bagus puasa. Makanya dengan puasa ini imun tinggi. Apa imun dah? Kekebalan tubuh kita kuat. Ya, puasa itu ya. Nang kada puasanya lakas matian itu kan. Berarti makanya corona. Pokoknya sabar aja. Bila kada puasa hati-hati dimakani corona. Kena. Berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu ingatlah manusia akan, tetapi pada hari itu ingatlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya daya, tidak ada lagi. Ya, yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kada ada lagi guna apa macam harta, jabatan, tidak ada guna-guna. Lalu berkata, alangkah baiknya kiranya dulu aku ma qaddamtu li hayati. Kenapa dulu aku ya Allah make masjid tu parak banarawan rumah kowe kam orang ceramah tu nang kayak di telinga. Orang ceramah tu maksudnya saking mic-nya tu bagus, enggak yang meninjau nih di mana-mana Pak sampai di sana kulun di Gang Ripai itu jelas bujur, nyaman. Ini amun sudah mekangiuk kan, kyok, aduh sakitnya penceramah. Amun di sini masya Allah nyaman. Tapi amun sudah elektron, mau undang hantu itu ganal mic-nya, ini sampai ke atas salonnya. Amun sudah pengajian, halus. Ulun pernah ceramah, mana aja kok salonnya nih ada. Hilang suaranya itu pada yang kecil, sakalnya mic mobil tuh diandak di ujung tuh. Astagfirullahaladzim. Gue bilang kenapa ini mic itu mic gue ada orang menyumbang jar bakas di mobil. Kan ada kalau taksi itu mic halus salonnya tuh halus. La ilaha, manusianya penuh, kakak-kakaknya ribut, maka ceramah merat, aku nih suara sudah mulai hilang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa aja kok kayak gini? Gimana ya aku mau ceramah? Tapi kami punya itu aja Ustaz.
Kulihat di situ salon banyaknya. Noh, itu salon siapa? Itu punya orang Pak Ustaz. Pinjam cepat sekarang. Ayo cepat pinjam. Itu dulu saya ceramah di Susuk. Susuk itu dari Sangkulirang masuk lagi. Ogi semua. Ogi semuanya itu. Kebetulan ada elektron di samping itu. Besar betul. Itu cepat pasang itu. Masih sempat kita ayo habsinya lama-lama. Pasangnya tok 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 tok. Bikin salon tembak masuk ke dalam satu. Wah, aku nang mengatur kan kisahnya. Jadi pernah aku ditahu juga. Begitu. Nah, enak begini. Coba kamu baca syair. Wah, iya, bagus sama kesing begini sudah suarana. Iya, bagus begini. Kalau seperti tadi, aduh, itu jangankan malaikat, setan nggak dengar. Nah, itu mic itu utama. Nah, kayaknya nyaman benar lah, masya Allah. Jadi imam tadi nyaman. Imamnya nyaman, mendengarkan nyaman, boy. Ya, nah sudah make-nya bagus apa macam, tatap jua, kada ke masjid tikam, tatap jua, kada berubah, kaina mati, hanyar kena menyesal, maqaddam tuli hayati, cakap tahu semalam aku, cakap tahu, sudah bubihan, untung ulama habaib menyampaikan, nah cakap tahu aku dulu mengerjakan amal soleh, dalam masa hidupku tapi wes kasep nggih sudah terlambat. Nah ini mumpung belum terlambat, ayo kita perbaiki barataan. Waji abin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun, dan didatangkanlah para nabi dan para saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Amun di dunia hukum apa hukum? Bil fulus kullu syai'in tembus. Hukum di dunia, keadilan di dunia bisa dibeli dengan duit. Kalau nanti di sana enggak bisa. Enggak gampang-gampang, saksinya tangan. Saksinya batis. Kalau di sini saksi kawajua dikasih. Ini kan hukum apa? Perkara itu yang memberatkan saksi. Bagaimana saksi? Siap disumpah? Siap Pak disumpah. Tapi sudah duit sakabat. Rekening sudah berisi. Oh, bersumpah demi Allah ini. Para rohaniawan, junjung kitab yang agama lain, agama kita, demi Allah saya akan bersaksi sesuai dengan apa yang saya lihat dan fakta yang ada di lapangan. Wah. Bagaimana? Saya ini. Betul Pak saksi? Enggak gitu Pak. Wah, undaknya duit Bang. Akhirnya perkara langsung hakim memutuskan sesuai dengan ini dibebaskan tanpa syarat. Mantap. Tapi kena di hari kiamat masih sangkut lagi itu. Nauzubillahi min. Nah, hati-hati. Wa taral malaikata hafina min haulil arash yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil. Nah makanya kita berpuasa nih melatih kejujuran. Iyalah, puasa ini melatih kejujuran. Saking jujurnya kada hakun terlambat buka, biar setengah menit kada hakun sini jujur benar. Iyalah, disiplin. Umpama nanti jam 6 10 menit dah, jam 6 sudah duduk sini di muka wadai. Kada hakun terlambat pokoknya, saking disiplinnya, saking jujurnya. Kurang ndak mau, lebih ndak mau. Nah, hebat kalau Ramadan ini melatih kejujuran. Coba kayak itu hari-hari jujur gitu loh. Saking mantapnya begitu sudah Allahu Akbar loh. Begitu hendak azan 2 menit, semenit ini sudah kurma nih kamu. Kurma di tangan aja nih. Begitu begitu Allah takut si jin. Orang buka puasa kurma paling 2 biji 3 biji, sidin 30 biji, makanya mencret. Masyaallah. Dan kamu akan melihat para malaikat melingkari aras, bertasbih sambil memuji Tuhan mereka dan memberi keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil
dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Karena saking adilnya, makanya kalau di dunia adilnya wallahu a'lam. Tergantung. Wah ini masih termasuk tim sukses saya ini. Udah berubah itu hukum itu. Wah ini termasuk orang yang berjasa. Ya sudah. Apalagi dari atas terus. Ya, nah itulah hukum kita. Jadi sulit. Tapi nanti hukum Allah saksinya tidak gampang-gampang. Langsung anggota tubuhnya jadi saksi. Oh, tangan pernah. Ujar tangan pernah ulun semalam ambil lumpia acil inur 2, awas ketahuan. Ujar tangan pernah ulun ambil ote-ote mama inur juga waktu salawatan. Nah hati-hati. Nah ujar tangan pernah ambil daging korban. Nah tanpa sepengetahuan panitia. Sakanya sidin panitianya. Hati-hati. Ya. Nauzubillah. Apa juga kita makan ya kalau makan daging. Ini kisah korban coba. Paling siapa makan daging pian. Kadang-kadang takanan juga. Mau ambil ampun orang kalaham. Wah ini bisa sembunyian mau ambil ampun orang. Ya ampun orang toh. Yang namanya itu kan titipan orang. Orang kan mengamanahkan ke panitia. Makanya situ kami panitia masjid ini akan menerima daging korban atau hewan korban dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Wah mantap. Begitu juga badan amil. Kami dari panitia badan amil ini siap untuk menerima, siap untuk membagikan dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Pas kada sampai kepada yang berhak kayak apa? Siapa yang tanggung jawab? Ya panitianya. Hati-hati. Ndak tepat sasaran umpama, hati-hati. Atau banyak hilangan umpama, hati-hati. Ya. Nah. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Nah, setiap nabi punya anak buah lah kalau bahasa kasarnya. Setiap nabi punya anak buah. Nah umat Nabi Muhammad ini nang banyak banar. Umat Rasulullah banyak banar. Tapi hebatnya nabi kita bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Nabi yang lain enggak. Nabi Adam anak buahnya aja. Rasulullah bisa memberikan syafaat semuanya. Nah, jadi amun Nabi aja nih memberi syafaat kepada yang lain, masa dengan umatnya kada? Tentu lebih penyayangan, lebih perhatian Rasulullah terhadap umatnya sendiri. Tapi sayang umatnya nang disayangi ini kada tahu menahu di dunia. Paham ya Bu? Nggak tahu menahu tentang agama. Cuek apa itu ceramah ngapain itu? Apa itu macam-macam. Yang penting kan ini. Akhirnya di dunia dia cuek, di akhirat nanti juga dicuekin oleh orang-orang. Nah itu kita Pak, untuk senantiasa istiqomah di mana aja pengajian, di mana aja masjid kita istiqomah. Banyak-banyak bakawan. Jadi logikanya kalau kita banyak bakawan gimana? Enak. Bakawan orang sini, bakawan orang sana, bakawan orang sana, bakawan orang sana. Nah yang namanya kita kemana-mana, ini kemarin pengajian, enak. Karena banyak kawan. Pengajian sana ikut, pengajian sini ikut, bakawan. Tapi kalau cuman kita kawan kita ini aja gimana? Ya kurang wawasan kita. Nanti di hari kiamat kita kebingungan. Tapi di hari kiamat karena banyak kawan, gampang. Nah mudah-mudahan kita berada Allah Ta'ala panjangkan umur, sehatkan badan, murahkan rezeki. Allah Ta'ala peliharakan diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah, musibah, wabah, penyakit. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Mati kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Ya rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya karim wa ya rahman wa ya rahman. Allahumma shalli ala nuril anwar
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ويبدل. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي باقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.